And I feel very honored to meet all of you, the most great people here. Ya, beranggapan bahwa as a woman itu yang ngapain gitu loh, punya high education, kalau ujung-ujungnya ya juga nanti bakalan di dapur gitu. And what should we do about this statement gitu? But why a lot of people itu menghalangi kita untuk mendapatkan that high education? So what should we do gitu? Mungkin itu. Jadi tidak ada kesetaraan sebetulnya di situ, Fendi itu. Sama seperti, let me explain in English. Woman was created from the rib of man, not from his head to be above him, nor his feet to be walked upon, but from his side to be equal, near his arm to be protected, and close to his heart to be loved. Wow. Iya, kakak boleh dikenalkan nama dan dari mana? Kalau mahasiswa sini dikenalkan juga dari sini. Baik, selamat pagi. Saya dengan Sedi, mahasiswi dari STP Mataram. And I feel very honored to meet all of you, the most great people here. Ya, jadi pertanyaan saya dari saya yaitu, as a woman kan kita tuh dituntut menjadi sosok atau guru pertama bagi anak-anak kita gitu. But at the same time banyak sekali gitu loh yang beranggapan bahwa as a woman itu yang ngapain gitu loh, punya high education, kalau ujung-ujungnya ya juga nanti bakalan di dapur gitu. And what should we do about this statement gitu? Karena kalau misalkan kita mau mendidik seorang anak, itu kan kita juga sebagai ibu atau sebagai mother itu harus punya good education juga gitu. But why a lot of people itu menghalangi kita untuk mendapatkan that high education? So what should we do gitu? Mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god, itu adalah good question banget ya. Siapa tadi namanya kakak? Sandy. Kak Sandy. Kak Sandy mau bertanya, siapa? Seni. Ya, saya ini telinganya kurang-kurang ya, nggak kedengeran jadinya saya. Kakak mau bertanya kepada siapa? Saya kasih kesempatan nih untuk siapa yang mau menjawab. Bung Rocky? Bung, gimana Bung? Boleh? Oke. Satu-satu aja apa dua pertanyaannya? Boleh satu-satu. Oh, satu-satu dulu ya. Silakan Bung. Oke, Ferry, terima kasih ya. Saya mesti membayangkan pertanyaan itu datang dari personal experience atau datang dari curhat lingkungan kamu. Tetapi itu stereotyping pertanyaan itu. Tidak perlu kerja. Akibatnya perempuan kekurangan akses pada public reason. The use of public reason. Reason itu sebetulnya terbagi merata pada kita. Tetapi sistem pendidikan kita mengunggulkan anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Di dalam statistik, anak-anak perempuan bahkan lulus SMP itu nomor 1 itu anak perempuan, banyak betul. Laki-laki yang lulus SMP itu nomor 3, nomor 4, perempuan 1, 2 itu Anda baca statistik. Sampai SMA masih begitu. Cerdas-cerdas anak perempuan dibandingin anak laki-laki. Tapi kemudian masuk dalam jebakan patriarki. Mengapa lebih banyak anak laki-laki diterima di universitas ketimbang anak perempuan? Lalu diputuskan karena anak laki-laki lebih pintar dari anak perempuan, mereka bisa lolos ujian. Loh faktanya dari SMP sama SMA, ya anak perempuan yang pintar. Kita mesti cari external variable untuk menerangkan itu. Kenapa lebih banyak anak laki-laki yang masuk universitas? Bukan karena anak perempuan bodoh, tapi karena kultur menganggap cukup sampai SMA. Kawin aja, kerja. Mental itu yang ada di kita. Jadi tidak ada kesetaraan sebetulnya di situ, Fendi itu. Sama seperti, let me explain in English. Woman
was created from the rib of man, not from his head to be above him, nor his feet to be walked upon, but from his side to be equal, near his arm to be protected, and close to his heart to be loved. Perempuan diciptakan dari rusuk laki-laki. Bukan dari kepalanya sehingga perempuan ada di atas laki-laki. Tapi juga bukan dari tungkai kakinya sehingga perempuan itu boleh diinjak-injak. Rusuk itu sejajar dengan rusuk perempuan. Jadi mereka setara. Bahkan perempuan itu, rusuk itu, dekat dengan hatinya. Sehingga perempuan itu harus dicintai. Dekat dengan tangannya untuk dilindungi. Tapi itu sekedar puisi. Tetap dianggap perempuan, kalau dikasih bisnis, itu akan rugi terus. Pemenang Nobel 10 tahun lalu, yang membuat kemudian Garmin Bank di Bangladesh, namanya Muhammad, seorang ya, jadi presiden sementara Bangladesh dia. Dia bikin percobaan memberi kredit UMKM, dan dia lihat yang balik kreditnya kalau dikasih ke Yunus, yang balik itu 98%. Kalau dikasih Muhammad Yunus, dia dapat Nobel karena berhasil membuktikan kredit yang tiba di tangan perempuan kembali, yang tiba pada laki-laki jadi rokok, jadi judi, alkohol. Jadi kemampuan mengolah ekonomi itu ada pada batin perempuan. Tapi statistik juga menerangkan sebaliknya. Produk makanan dunia itu 80% dihasilkan oleh tangan perempuan. Mulai dari dia tanam sampai diolah di pabrik, dikemas, dijual sendiri oleh perempuan. 80% produk pangan kita dihasilkan oleh tangan perempuan. Tetapi penguasaan properti dan akses produksi perempuan cuma 13%. Ya, Anda lihat disparitasnya. Jadi sekali lagi kita mau lihat bahwa kebutuhan kita hari-hari ini adalah memastikan bahwa yang kita sebut warga negara itu adalah mereka yang punya akses yang sama terhadap hukum, terhadap public policy itu. Nah, itu yang mestinya kita ucapkan hari-hari ini. Jadi sekali lagi, kemampuan-kemampuan manajerial perempuan itu pasti lebih unggul dari laki-laki. Karena dari awal perempuan bahkan memanage universitas yang kita sebut rahim itu. Laki-laki merusak dengan kurikulum politik lewat politik anggaran. Saya kira itu Ferdi. Oke, makasih. Baik, terima kasih Bung Rocky. Terjawab Mbak? Terjawab ya, karena memang sebagian orang masih menganggap perempuan itu nggak perlu deh kuliah tinggi-tinggi. Padahal sebenarnya seperti yang Bung Rocky sampaikan tadi, 60% sampai 80% itu memang dari tangan perempuan.